Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang sedang berbahagia, yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini saya Dr. Mia, Direktur Rumah Sakit Rizani, sekaligus sebagai Ketua Yayasan Namira, ingin berbagi tips Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana sih tips dan upaya kita untuk menjaga kesehatan selama bulan Ramadan? Oke, saya mencoba mengulas apa saja pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Dok, apa sih manfaat puasa bagi kesehatan tubuh? Sejatinya puasa itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh seorang manusia. Jadi dengan kecerdasan sistem tubuh yang kita kenal di bahasa medis adalah autofagi, yang mana tubuh itu memiliki kemampuan untuk memakan sel-sel yang tidak dibutuhkan, ya, jadi semacam detoksifikasi, dan itu akan berjalan optimal ketika kondisi tubuh kita sedang berpuasa, sehingga manfaat yang bisa dirasakan dengan puasa selama bulan Ramadan, upaya detoksifikasi untuk mengeluarkan racun dalam tubuh ini akan semakin maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya selama 11 bulan lamanya mungkin kita makan, minum yang tidak terjaga dengan berpuasa itu, metabolisme tubuh akan jauh lebih seimbang. Nah, pertanyaan kedua yang sering ditanyakan, bagaimana tips menjaga kesehatan berpuasa di bulan Ramadan? Tentunya sahabat-sahabat yang sedang berpuasa harusnya tetap menjaga kesehatan dengan menjaga asupan makanan, ya. Tentunya kita harus memilah makanan apa yang baik ketika sedang berbuka, ketika sedang sahur. Yang pertama adalah penuhi elemen-elemen karbohidrat. Pilih karbohidrat kompleks, biasanya ada di gandum, oat begitu ya, atau beras merah. Kenapa kok memilih karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks itu biasanya dicerna lebih lambat, sehingga sensasi kenyang di dalam tubuh ini selama berbulan puasa tidak mudah terasa lapar. Yang kedua adalah protein hewani dan nabati, itu jangan dilupakan, ya. Dan yang ketiga, pilih makanan yang tinggi serat, ya, ini sama akan memberikan sensasi rasa kenyang. Bisa didapatkan dari sumber buah, ya. Kita bisa mengkonsumsi kurma, ya, seperti yang sudah kita tauladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan lupa tetap melakukan aktivitas fisik, tetapi tetap bijaksana, ya, tidak berlebihan. Jadi adik-adik yang masih remaja-remaja ini jangan karena berpuasa akhirnya bermalas-malasan, menggunakan alasan karena berpuasa sehari suntuk dari sahur sampai maghrib tidur-tiduran saja. Tidak boleh seperti itu. Tetap melakukan aktivitas fisik dan berolahraga setidaknya 30 menit, ya, menjelang berbuka puasa kita setidaknya bisa berjalan kaki ringan seperti itu. Dan jangan lupa asupan minuman tetap harus dijaga dengan rumusan untuk mencukupi kebutuhan air adalah 2 liter per hari minimal, ya. Bisa kita bagi dengan rumusan 2-4-2. 2 gelas saat berbuka puasa, 4 gelas air saat durante atau selama menunggu dari buka ke sahur 4 gelas, dan 2 gelas air saat menjalani kegiatan sahur, ya. Dan yang terakhir, perhatikan pola tidur, ya, karena kita terjadi perubahan pola tidur, kita harus sahur di malam hari sehingga jangan bergadang, itu yang terpenting. Nah, mungkin pertanyaan yang berikutnya dari masyarakat, Dok, bolehkah orang sakit itu berpuasa? Nah, ini sebenarnya melekat pada preferensi atau kondisi sakitnya, ya. Sebenarnya ada kondisi-kondisi sakit yang masih diizinkan berpuasa. Ketika konsumsi minum obatnya bisa diatasi, bisa diminum saat berbuka ataupun saat sahur. Dan yang terpenting, individu tersebut bisa merasakan ketika sakit tetap menjalankan puasa, apakah kondisinya lebih buruk atau malah menurun, ya. Sebenarnya
agama Islam itu memudahkan dan juga memberikan keringanan. Tatkala memang malah memberikan dampak yang lebih buruk, ya lebih baik ditunda berpuasanya. Nah, yang terakhir mungkin bagaimana cara menjaga energi dan stamina. Tadi saya sampaikan mungkin juga bisa ditambahkan multivitamin ya, mineral dan elektrolit. Oh ya, satu lagi mungkin kandungan cairan yang sangat baik bisa kita dapatkan dari air kelapa ya. Ini sangat baik untuk memenuhi kondisi cairan untuk tidak dehidrasi. Nah, pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh masyarakat, kenapa sih Dok kok kita saat berpuasa itu kita sering mengantuk begitu ya? Pastinya karena adanya perubahan pola makan ya, perubahan pola minum, perubahan pola tidur, perubahan pola aktivitas itu tubuh kita beradaptasi. Tetapi dengan tips yang tadi saya sampaikan bisa mengantisipasi kawan-kawan atau sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang sedang berpuasa untuk tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Jadi dari ulasan yang tadi saya sampaikan bisa saya simpulkan, yang pertama agar tetap sehat selama bulan Ramadan, kontrol asupan makanan ya, pastikan yang kita makan tetap mengandung zat gizi dan hindari makanan-makanan pengawet, hindari makanan-makanan yang dalam proses pembuatannya itu menggunakan garam yang berlebihan, karena kalau menggunakan garam yang berlebihan rasa lapar itu akan semakin meningkat ya. Yang kedua juga hindari minuman yang berkafein, teh atau kopi begitu ya. Jangan mengkonsumsi terlalu banyak karena akan memberikan efek pengeluaran cairan lebih tinggi ya, sehingga melalui kita akhirnya akan sering kencing padahal kita membutuhkan cairan tersebut. Tetap beraktivitas seperti biasanya, tetap bijaksana memilih kegiatan-kegiatan yang memang prioritas dalam bulan Ramadan. Mungkin itu dari kami. Selamat berpuasa. Saya tutup dengan sedikit pantun. Kabupaten Probolinggo penuh karsa, bareng MUI membangun negeri. Semangat dan sehat berpuasa, melangkah menuju kemenangan yang fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.